persahabatan kepada para pengikut. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa sunnah-sunnahnya dan telah mendapatkan syafaatul uzma dan kita nanti amin ya rabbal alamin. Gimana Pak Bu pengalamannya, seru nggak sih? Alhamdulillah. Pinggang aman pinggang. Kaki saya keleng. Tapi jelas rasanya kalau kita terbayangkan ya kalau hari biasa kita berjalan segitu, enggak bisa kita lewati rasanya. Ini bayangkan Pak, kalau misalkan yang jauh saja tidak sampai, kenapa terkadang yang lebih dekat dengan kita nggak nyampe? Kita ini bukan ukur dari Fajar Badi ke Masjidil Haram, bukan, tapi dari tempat tinggal kita di Indonesia. Biayanya besar, waktunya juga lama, gitu ya. Sampai tuh ke masjid. Padahal masjid di rumah dan kampung kita lebih. Kita tidak bicara per orang, ya. Sebagai muhasabah buat kita, barangkali begitu. Maka pelajaran-pelajaran berharga inilah yang bakalan kita bawa sebagai oleh-oleh ibadah kita. Dan hebatnya tanah haram itu biasanya tanah haram itu miniatur akhirat. Apa yang jadi kebiasaan kita di kampung kita, biasanya di sini dapat balasan. Ada aja tuh yang senang berbagi, biasanya di sini dapat bagian juga. Ada orang yang cuma datang aja ke masjid dikasih korma, datang ke depan hotel dikasih jilbab, duduk doang di emperan masjid kasih duit. Ada yang saban hari ketika mau ke masjid itu pasti dikelepakin orang. Ada aja tuh yang nyengel kepalanya Pak, gitu Pak. Ya, ceritanya unik-unik. Nggak ada. Ada tuh. Ada yang saban hari diomelin nenek-nenek. Apa sebenarnya orang? Ketemu nenek-nenek diomelin. Itu jamaah-jamaah yang saya bawa. Unik-unik. Jadi ini merupakan miniatur dan hebatnya Pak orang-orang yang sudah kesini dengan niatan yang tulus. Ketika melihat sesuatu yang ganjil, mereka bukannya mengeluh, tapi banyak istighfar. Karena paham betul. Ada sebagian yang bahkan takut banget ke tanah haram. Bukan dia nggak mampu, tapi takut tadi. Ini sebagai miniatur. Maka kalau saya lihat wajah Bapak Ibu senang nih. Ini wajah-wajah senang semua, betul ya. Meskipun udah matanya kelihatan ya. Nah, coba itu ya. Kita malu sama yang sepuh-sepuh nih. Iya, kita malu dah. Kita aja yang barangkali gitu ya. Muterin Ka'bah tuh ada begini kan gitu. Lalu diseret-seret kan. Jadi nyata taat itu bukan urusan fisik, tapi taat itu urusan iman, urusan hati, kekuatan tekad. Kalau nggak pakai tekad, lurusnya niat, biasanya agak berat. Karena semua aspek kita bisa keluhin. Ada keran mati, betul ya. Ngeluh kita, betul ya. Temen tidur ngorok, saya juga kata dia ngorok. Gimana dong? maaf. Saya juga minta maaf. Mungkin kayak juga kali ini. Nah, jelasin kan. Ketahuan sih. Itu kalau direkam jadi irama, Bu. Kita berempat jangan-jangan salah ada yang denger videonya lumayan tuh kan. Buat lagu. Banyak serunya. Tapi karena sudah lurusnya niat, semua justru jadi nikmat. Maka bersyukur ternyata itulah kenapa alasannya Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Yunus ayat 58 Allah bilang
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu wahai Muhammad, hendaklah dengan keutamaan dan rahmat dari Allah orang-orang beriman, sahabatku, berbahagia. Karena bahagia itu lebih utama ketimbang apa yang mereka kumpulkan. Orang kalau di dunia ini Bapak Ibu, apapun yang dikejar sama mereka tujuannya cuma satu, biar dia dapat bahagia. Ada orang pontang-panting nyari harta, pengen jadi orang kaya. Tujuannya ketika dia udah banyak harta pasti pengen bahagia. Ada yang bahagianya itu terletak pada jabatan yang tinggi, maka jangan heran juga. Kemarin kita lihat habis pemilu, betul ya? Habis-habisan dia semuanya tuh. Cuman pengen jadi orang terhormat, posisinya tinggi, karena dia menganggap bahagianya dia pada posisi yang ada juga yang bahkan menganggap bahagianya terletak pada tampilan, rupa yang menawan, tampan, ganteng, betul ya? Masya Allah. Maka jangan heran, skincare apa aja laku sekarang. Dari mulai yang asli sampai yang palsu, betul ya? Padahal mah gampang, pengen glowing gak usah jauh-jauh, cukup ke dapur, betul. Pengen putih gak usah disuntik, betul? Pakai terigu. Jadi bakwan. Bahagia. Kita kalau lagi bahagia biasanya gampang diajak tahan. Betul nggak? Bu, ayo ke masjid. Jalan nggak? Jalan. Padahal jauh nggak dari sini ke sana? Jauh. Udah gitu kalau ngeliat treknya nih, udah kayak sapi. Betul ya? Agak naik gitu, masya Allah. Itu lumayan tuh. Naiknya berapa derajat? Dari sono sih biasa aja kita jalan, betul Bang? Ya, udah Grand sampai Grand Rayana tuh sini. Dingin. Keringetannya dari situ malah. Ahlan, coba aja, ayo. Ya. Lihat tuh. Karena kita lagi senang, makanya mau tahan. Udah di duluan. Ini pasangan paling romantis. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Mohon rahmat ya. Lanjut ya. Bahagia itu Allah Subhanahu. Orang kalau udah sedih agak susah tuh dibuat tahu. Karena biasanya kalau orang udah mulai sedih, dirundung duka, lebih gampang ngeluhnya ketimbang syukurnya. Kita biar gimana aja kalau misalkan lagi senang hati, gampang syukurnya. Maka lebih mudah bersyukur terkadang ketimbang kita sabar. Betul Bu? Kita nih kalau misalkan hitung syukur, alhamdulillah biar kata naik berapa derajat ke Fajar Bani, alhamdulillah nyampe. Banyak saudara kita yang pengen banget kemari kagak nyampe. Betul ya? Biar kata kita tawaf sama sa'inya sambil nyeret-nyeret kaki sebetulnya, alhamdulillah masih bisa tawaf. Ada orang yang pengen banget tawaf kagak tawaf. Sa'i alhamdulillah gitu, betul ya? Meskipun di lampu hijau kita ngebrek. Iya, pengen banget orang tapi susah. Maka timbul rasa syukur kita, meskipun capek, lelah dan sebagainya, kita bisa bahagia. Maka penting bahagia, sehingga Allah dan Rasulullah mengajarkan kita selalu bahagia. Satu nih, kalau kita pengen bahagia, kata Nabi, perbanyak ucap salam. Afsus salam bainakum. Salam ini simbol, ya. Kita nyapa orang. Salam ini banyak sekali kebaikan. Satu, biasanya kalau kita ngucap salam, wajahnya pasti senyum. Pernah nggak ngeliat orang ngucap salam mukanya cemberut? Nggak bisa tuh.
Bisa, Ibu coba ayo praktek Bu. Kalau ada yang bisa ya. Ada bisa di rumah. Di rumah bisa nggak Betul bisa? Pak ya? Buka masuk gitu ya. Salam tuh biasanya memang mendatangkan banyak kebaikan. Lisannya penuh doa, wajahnya menampilkan ketulusan dengan senyum. Maka kata Rasulullah, tabassumu fi wajhi akhika. Tadi hadis ini dibahas tuh sama Imam Khatib Jumat Oke. yang merhatiin. Saya nggak ngerti. Yang ngerti mana lah? Ya ngerti. Bahasanya Arab. Wajah yang berseri-seri itu kepada saudaramu itu dihitung sedekah. Jadi gampang loh Ibu kalau kita lagi pada seret nih kantong banyakin Senyum. sedekah begitu. Senyum sedekah betul ya? Itu artinya kalau orang yang banyak senyum berarti dikit duit. Senyumnya banyak Ustaz. Terbalik dulu kita mah betul ya. Orang yang kayak susah senyum dikit duitnya, padahal harusnya kalau lagi dikit duit banyakin senyum. Biar kita tetap banyak senyum. Yang kedua, kalau lisannya penuh doa, wajahnya sudah menampilkan ketulusan, biasanya kalau kita udah ngucap salam, ngapain lagi Pak? Bu? Berjabatan tangan. Hadis lagi yang lain datang, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua muslim berjumpa berjabatan tangan kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah. Itu ketemu satu orang. Gimana kalau satu majlis begini? Cakep nggak? Kan biasanya habis ngaji kita sallallahu ala Muhammad, betul? Ya. Ketupat belah empat, ya Allah sedikit Yang banyak buat Pak buat kita mah resep banget salawat itu. Ya Allah, betul ya? Satu orang habis gugur dosa kita. Gimana kalau setiap orang kita salamin Pak? Bahkan ada sebuah kisah sahabat Nabi ada yang hobi banget datang ke pasar, bukan mau belanja dia, tapi cuma pengen ngucap salam. Orang paling banyak di mana kita dapetin coba ayo? Di pasar. Betul Bu? Ya kalau di sini mah alhamdulillah masih banyak kan di Masjidil Haram. Ya, coba kalau di Indonesia ada banyakan di masjid apa di pasar orang? Pasar. Wah ahli pasar semua. Betul ya? Ada sahabat Nabi yang hobi datang ke pasar cuman buat ngelempar senyum salam. Diucapin salam semua orang, Masya Allah. Karena kenapa? Ketika kita berjabatan tangan, lisannya penuh doa, wajahnya penuh keceriaan, habis dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, salam itu simbol orang beriman tuh ramah. Wajahnya menampilkan ketulusan dengan senyumnya, lisannya penuh doa, betul ya? Tangannya pun ringan untuk membantu orang. Jadi orang beriman tuh pantang, siapa aja yang lewat depan mukanya pasti ditanya, betul? Atung kagak rugi kita nanya orang mah meskipun nggak dijawab. Mau kemana Bu Haji? Pertanyaannya kan biasanya template Bu, sama aja tuh pertanyaannya. Jawaban juga template juga. Mau ke depan gitu. Pasti dari belakang gitu kan. Apalagi kalau emang udah biasa ramah, nawarin mampir dulu. Emang pernah kalau kita nawarin mampir orangnya beneran mampir? Jarang. Kecuali saya barangkali begitu ya. Ustadz mampir kebetulan nih numpang ngopi. Jarang banget. Tanya orang beriman itu ramah sama setiap orang. Banyak di antara kita nih sekitar sini semuanya muslim. Lemparkan salam itu, biasakan. Ada orang yang terkenang kebaikannya itu karena dia ahli salam. Kita nih kalau lewat, ada sebuah gang kita lewat, orang lagi pada kumpul nih, kita lewat nggak ada yang nanya pisan, sedih nggak? Sedih. Berasa kayak kedebong lewat. Iya. Tapi kalau dari ujung ke ujung ditanya, Ustadz mau kemana? Betul? Pak Asep mau kemana? Betul? Seneng nggak hati kita? Berarti kalau kita nanya orang ada yang seneng. Oh Bu Haji itu mah nanya baik. Betul ya.
Dengan kita ngelempar pertanyaan aja berarti kita dikenang jadi orang. Karena hati-hati yang penuh dengan kebencian kira-kira mau nggak lisannya nanya orang? Anyun, betul ya? No, begitu. No, lewat begitu ya. Nunjuknya dia nggak pakai tangan, pakai mulut. No, si anu. Bukan orang sini ya. Orang sini mah insya Allah Gak beda. sama. Satu, kalau kita pengen bahagia, pengen senang, banyak ngucap salam. Yang kedua, kalau kita pengen senang, perbanyak ngasih hadiah. Kata Rasulullah, tahadaw tahab. Salinglah kalian bertukar hadiah, kalian akan saling mencintai. Hadiah ini bukan perkara mahalnya, bukan perkara barangnya, Bapak Ibu. Tapi hadiah ini hanya akan diberikan oleh orang yang hati penuh cinta dan kasih sayang. Kalau orang nggak punya perhatian, mana kenal dia sama hadiah. Pak, kapan terakhir ngasih hadiah sama istri? Iya. Ini wajah-wajah nggak pernah ngasih hadiah. Bu, seneng nggak dapat hadiah? Tuh Pak, Masya Allah ya. Denger ya? Dulu betul Bang ya. Lagi pas nikah, ya ngasih makan. Habis itu kagak pisan. Nah, ntar pulang dari mari kita beli Bang. Ya, kan toko emas banyak tuh. Yang di depannya aja. Kalau toko emas mahal betul Pak. Sekuannya aja betul ya. Masya Allah. Ntar sampai rumah, wow gitu ya. Surprise gitu. Seneng gak kira-kira Bu? Iya, bingung, betul. Si papa kenapa nih? Betul. Curiga yang ada tiba-tiba nggak tidur terus istri. Orang nggak pernah ngasih tiba-tiba ngasih hadiah pasti curiga. Ini kayak kita Pak. Maka ayo Bapak Ibu, hadiah itu bukan perkara barangnya, bukan perkara harganya, tapi hadiah itu hanya diberikan oleh orang-orang yang penuh cinta dan kasih. Ini menjadi sunnah. Para sahabat tuh hobi ngasih hadiah sama Rasul, dan Rasul biasanya membalasnya dengan yang lebih. Ikatannya lain. Kenapa kita kalau punya duit banyak, yang pertama kali berhak dapetin rezeki kita siapa? Orang lain atau keluarga dulu? Keluarga dulu. Ada di surat An-Nisa ayat 36 itu urutannya ada 9 orang. Ya, lil walidain pertama orang tua. Biar kata orang tua kita kaya. Orang tua kita bahkan nggak minta sama kita, orang dia bukan mampu. Tapi kalau misalkan kita tanya ada namanya anak sama orang tua kan masih. Betul ya? Orang tua kita barangkali nggak pengen dikasih sesuatu, orang dia mampu kok. Tapi kalau kita ngasih seneng nggak dia? Oh seneng banget. Ngasihnya mah sedikit tapi diomongin banget. Anak gua yang ono begitu bahasanya. Ya ngasih rambutan udah pada konten. Udah busuk. Seneng aja bawaannya udah. Ya maka kalau misalkan masih ada beliau-beliau ini menjadi amanah dari Allah dan Rasulnya, kita berikan hadiah yang terbaik. Apa hadiah terbaik? Doa untuk panjang umur dalam taat. Mudah-mudahan sisa usianya menjadi husnul khotimah. Yang sudah kembali pulang, mudah-mudahan diampuni dosa dan kekhilaafannya, diterangkan alam kuburnya, termasuk hamba Allah yang beruntung mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit rezeki, berikan yang terbaik. Siapa lagi? Yang terdekat dengan kita, wazawil qurba, orang yang dekat. Abang, adek, empok gitu. Jangan yang jauh dulu. Habis itu baru dawal masakin wal yatama begitu. Emang terkadang kalau ngasih saudara dekat mah kagak ada sebutannya. Beda kalau kita ngasih sama orang. Kesebut mulu kan? Wah iya si Asep kalau ngasih keren banget. Padahal mah jarang-jarang. Kalau sama saudara kan nggak disebut. Betul ya? Tapi dapat pahalanya dua kata Rasul. Pertama ngasih sedekah, yang kedua menyambung silaturahmi. Tambah sayang saudara sama kita.
Jangan sampai kita nih orang beriman kalau bahasa orang Betawinya biar tekor asal Jiran sama saudara pelitnya naudzubillah. Ya, sama orang mau buak begitu. Jiran sama saudara ngitung baik lama. Bukan kita tuh. Orang beriman nggak begitu gayanya. Biar kata orang lain kagak kenal tapi saudara dekat kenal semua, lebih cakep gitu. Karena yang diajarkan oleh Allah langsung surat An-Nisa ayat 36 urutan kepada siapa yang seharusnya menikmati harta kita. Lihat hadiah. Saya juga senang, saya punya anak kecil-kecil ya, yang paling gede kelas 5. Yang nomor 2 baru TK, yang 1 baru nomor 3 nih. 2 tahun. Kalau habis ngajar biasanya mampir dulu tuh ke minimarket, Alfamart, ke Indomaret. Biasanya bocah kalau di situ ngapain? Coba beli apa? Hafal, ada hafal. Berapa duit Pak harganya? 12. Bapak. Pokoknya mahal lah, pokoknya mahal. 15.000. Betul ya. Itu ngapa sih Kinder Joy ditaruh di situ sama dia? Makanya, kenapa yang lain Kita sih? beli apa aja pasti nambah itu tuh, betul. Kita bawa nih Pak, nggak banyak, bawanya cuma 2, sering 1 sama yang kecil. Ya, harganya 13.000, 26.000 cuma. Itu kayak jarang. Kita pulang disambut, Abi pulang, bawa Kinder Joy, diciumin, dipelukin, mahal mana coba? 26.000 atau pelukan hangat anak-anak kita. Padahal ngasihnya aja kapan-kapan. Betul ya? Kadang saya lewat ibu ngeliat tahun tuh yang kali balonan SpongeBob. SpongeBob, Pinipin, Thomas. Berapa duit harganya? 15.000. Mana tukang balon? Beda-beda nih, harganya beda-beda. Yang bener mana? Yang bener yang mana? Yang balon? Tergantung dari mana dia dapat tuh. 15.000 paling kan? Betul Bu ya? 15.000 kita tawar jadi ceban bisa tuh kalau belinya 2. Tapi kan senangnya luar biasa anak kita. Itu hadiah. Maka hebat betul tuh cara Rasul. Kelihatannya simpel tapi dahsyat betul. Siapapun senang dapat hadiah. Bahkan dicontohin sama Allah, hadiah buat orang beriman yang capek banget taat ketika hidupnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah bukan? Hadiah. Saking malunya orang beriman, ibu bapak, ketika dapat surga dia ngerasa minder dan malu. Kayaknya dulu saya nggak taat banget ya Allah di dunia, tapi mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa. Kalau engkau izinkan, boleh saya hidup lagi, kemudian saya habiskan buat taat mati, kemudian hidupkan lagi ya Allah, saya habiskan semuanya untuk taat lagi. Saking mahalnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkan kita hadiah oleh Allah. Ya, memang ternyata setiap kita senang dapat. Maka kalau kita pengen bahagia, saling bertukar. Yang ketiga, kalau kita pengen bahagia, maka kita harus berusaha mengontrol hawa. Kita baca surat Al-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Siapa orang yang kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha menundukkan hawa nafsunya, maka baginya surga tempat kembali. Surga dunia dan surga akhirat. Gimana cara kita untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah? Takjub, kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak yang paling dekat dengan kita dah Bapak Ibu. Nih perhatiin tubuh kita aja, desainnya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ada yang salah. Yang kebuka dari tubuh kita pasti dibuat enggak enak sama Allah. Betul? Baunya kagak enak, rasanya juga enak. Kuping yang warna kuning kecoklatan, hah? Enak nggak? Enggak. Apalagi yang cair warnanya hijau. Namanya juga gak enak nyebutnya. Betul Pak? Turun ke mata. Yang sering banget kalau kita bangun pagi begini tuh, apa namanya? Tuh tahu. Turun lagi ke hidung. Yang kalau kita lagi pilek kingsrah, betul ya? Yang rada keras apa namanya? Hah?
Padahal keduanya mirip-mirip rasanya, betul. Biasa dijawab juga. Turun lagi ke bawah mulutku, enak nggak? Kalau kita bangun tidur apalagi nagak betul. Ya, turun lagi ke bawah, dari depan dari belakang kita nggak ada yang enak, karena itu berbahaya. Seandainya kalau Allah kasih nih desainnya salah, kuping kita wangi, rasanya juga enak, manis, ribet nggak kita hidup? Ribet. Saban bangun tidur kita ngeprukin pala, semut semua isinya. Coba lihat tuh, ciptaan Allah yang begitu luar biasa aja, dikasih kekurangan tuh nggak wangi dan rasanya nggak enak, ternyata hikmahnya luar biasa. Apalagi ciptaan Allah yang begitu luar biasa agung yang lain. Kita lihat Masjidil Haram, Masya Allah, betul ya. Itu ciptaan manusia baru segitu, ciptaan manusia udah kagum kita. Gimana kalau ciptaan Allah yang menciptakan Masjidil Haram? Berarti lebih hebat. Tanamkan rasa takjub kita. Kenapa kita ketika melihat Ka'bah tuh kayaknya langsung bergetar hati kita? Kenapa coba? Kita baru melihat Ka'bah yang segitu agung. Gimana kalau misalkan yang menciptakan manusia, yang membangun Ka'bah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih nikmat kita lihat nanti ketika di surga, dan bisa menimbulkan rasa takjub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah takut banget kepada Allah, insya Allah, karena kita tahu takut kepada makhluknya kita bisa lari. Tapi kalau takut kepada Allah kita deketin, betul ya? Mau kemana kita lari coba kalau semuanya punya Allah? Nah maka ketika kita sudah ada rasa takjub dalam diri, mudah-mudahan memotivasi kita untuk dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita pun belajar menundukkan hawa. Kalau ngomongin nafsu, ibadah capek nggak sih? Capek nggak? Capek. Betul ya? Coba tuh, apalagi tadi malam habis kita selesai manasik umroh, mau pulang ke hotel, tanggung. Betul ya? Waduh, Masya Allah, kita nih beginiin mata ini, ya Allah. Ya, udah mau subuh soalnya. Soalnya kita ngitung jarak juga. Ini mana naik jalan, betul ya? Ntar kalau turun lagi gimana? Takut nggak ke masjid, bagus kita ke masjid. Itu Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Mau gelar di sini diusir sama askar. Betul Bang ya? Ayo kita diangon-angon banget. Mana capek semua ini, aduh. Betul Bu? Kita kalau ngomongin nafsu nih, sore ini aja sore, enakan di sini atau di kamar? Di kamar ngeblonjor, betul ya? Kita di sini sekarang. Hebat nggak coba? Padahal kalau ngomongin capek nggak? Capek. Tapi hebatnya orang beriman, dia bisa nundukin hawa nafsunya. Biar kata dorongan nafsunya pengen istirahat, tapi mudah-mudahan ini adalah hari-hari yang bahagia kita. Jarang-jarang kita ke tanah suci kan kagak sabar hari. Kalau orang beriman kan mikirnya gini, musibah, mumpung masih di mari begitu. Ya, mumpung lagi di sini, habiskan semuanya udah biar taat kita kepada Allah, biar kita puas sholat di Masjidil. Capek-capek bagian, betul ya? Mumpung kita nanti di Masjid Nabawi, niatin dari sekarang, ya, deket kotaknya Rasulullah, tuan rumahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan jauh-jauh dari tempat Nabi, Masjid Nabawi, begitu maksudnya. Hotel cuma sekedar ganti baju, kita bersih beres balik lagi ke masjid, begitu terus sampai kita pulang. Jadi meskipun mungkin barangkali cuma 9 hari, berkesan betul ini. Karena kita berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang beriman, solihat yang dirahmati Allah, orang maksiat pun sama, melelahkan. Ibu bapak datang ke tanah suci, bermodal semua nggak? Bermodal. Ada orang yang pengen dia nih melampiaskan nafsunya. Ada yang pergi misalkan ke Los Angeles, ya, ke kasino di mana tuh, ke Macau, ada lagi di mana lagi, ya kalau sih kita belum pernah nyampe, betul ya, orang ada di Tiongkok. Masya Allah, berapa? Jangan dikira nggak keluar duit, nggak keluar biaya, nggak capek. Orang maksiat pun capek. Mau ke masjid capek nggak?
Capek. Mau ke diskotik perginya capek nggak? Capek. Sedekah kita keluar duit nggak? Beli minuman atau manggil pelayan dia keluar duit nggak? Keluar. Kata Imam Ali, dua-duanya capek. Orang yang taat capek, orang yang maksiat capek. Tapi ketika lelah letihnya hilang, yang taat ketika hilang letihnya dibalas surga oleh Allah. Sedangkan yang maksiat ketika hilang letihnya hanya tinggal siksa. Pilihannya kan ada anak. Ibu nih, coba perjuangan seorang istri yang berat apa coba? Hah? Taat sama suami. Betul ya? Itu udah tingkatan paling terakhir udah. Ribet nggak taat sama suami bu? Halo? Halo? Wajah-wajah nggak bisa jawab ini. Udah kelihatan betul ya? Iya emang ribet banget sama dia betul ya? Tapi kan emang jalan surga kita di sini itu, betul. Namanya cuma jalan surga, belum tentu dia masuk surga. Tapi kalau buat kita, dia bisa nggak jadi jalan sebab kita jadi ahli surga? Bisa. Bisa. Makanya kita bilang emang surga, masya Allah, begitu. Ya, namanya surga begitu bu. Kalau lagi nyenengin, emang surga mah adem, betul ya. Kalau lagi nyebelin, emang surga mah berat. Makanya nyebelin banget kayak dia, betul. Tuh begitu. Orang beriman. Kalau ngikutin nafsu mah kita juga sama. Dia ngambek, kita pengen ngambek. Dia ngomel, kita pengen ngomel. Dia ngomong capek yang dibuat, betul. Nah, iya dia bekerja cuma 8 jam, betul. Iya, kita nih kerja berapa jam coba ya? 24 jam ngurusin dia terakhir, betul ya? Iya, ngurusin anaknya, betul. Aduh, masya Allah. Hati-hati. Kalau kita mau ngeluh, kita malu sama Ibunda Asia. Setengil-tengilnya laki kita, kagak setengil suaminya Ibunda Asia, betul ya. Fir'aun pisan. Pernah kita baca Siti Asia gitu bisa ngelawan sama Fir'aun bu, kalau bukan urusan tauhid? Nggak ada. Terus kenapa kita harus misalkan gitu ya, harus kasar sama suami kita padahal mereka adalah orang-orang beriman? Malu nggak kita sama Ibunda Asia? Nah, sampai dicatatkan dalam Quran ya, di dalam surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12 cerita dari ayat 10 sampai ayat 11 menceritakan tentang istri-istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Yang 2 orang istri ini padahal diasuh sama 2 orang nabi dan rasul, tapi badar bu. Karena tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Tapi dikasih juga perumpamaan buat orang beriman. Siapa dia? Imra'at Fir'aun, istrinya Fir'aun, Ibunda Asia. Yang padahal lakinya degil, badar. Waduh, panggil betul. Tapi Fir'aun sayang banget sama istrinya. Nah, Bu, Fir'aun sayang banget sama istrinya. Sayang. Mana buktinya? Ketika dia ngasih titah kepada seluruh pasukannya untuk membunuh bayi yang lahir dari Bani Israel laki-laki, satu yang gak dibunuh sama dia. Siapa coba? Musa alaihissalam yang dikanyutin nama emaknya tuh lewat sungainya. Yang megang siapa bu? Asia. Ibu Asia. Kalau bukan Asia yang megang, wassalam ke Musa. Tapi karena yang megang istri terhebatnya di Fir'aun tiba-tiba bego. Betul ya? Wah, anak laki-laki tuh, sikat. Jangan papi, betul ya? Kira-kira begitu ini makanya. Nah, kita kan belum punya keturunan ini. Ini yang bakal lanjutin. Iya juga. Begitu tuh Fir'aun bu. Ketemu Ibunda Asia tiba-tiba bego. Berarti hebat nggak Asia? Hebat. Tinggal di lingkungan bejat Fir'aun, tapi tetap jadi mutiara. Maka kalau orang-orang yang saleh, dia nggak penting lagi mau siapa, tapi ini jadi jalan surga buat saya. Kalau ngomongin ambek semua sama, tapi hebatnya orang beriman, dia mampu menunjukkan surga. Masya Allah. Lanjutin lain kali. Udah jam 6 dah. Ya, ini kan wajah-wajah mau ke masjid, betul? Ngapain ke masjid? Nah, nyari jam-jam. Ini dicoba tuh penuh semua cuman. Isinya kan botol kosong betul. Pulang istri itu.
Ya alhamdulillah, kita lanjutin nanti, masih ada cara yang diberikan oleh Allah langsung untuk menjadikan kita bahagia. Jadi pesan Allah nih buat kita semua orang beriman dalam surah Yunus tadi ayat 58, kita selalu bahagia. Jangan mikirin keluh kesahnya ibu, karena semuanya bisa kita keluhin. Tapi hebatnya orang beriman, justru ketika banyak orang ngeluh, dia bisa menjadi ahli syukur. Nikmatin dan syukurin, alhamdulillah. Punya suami model kayak kita sekarang nih, suami kita alhamdulillah, emang cocoknya dia sama kita. Kalau bukan sama kita kagak cocok pasti. Gitu aja. Betul ya? Kurangnya banyak banget. Nah, justru ketika kita ngelihat kekurangan dia, emang lebihnya di kita semua. Di perempuan lain barangkali nggak bisa melihat. Kayak Fir'aun sama ibunda Asia, cocok nggak sebetulnya? Kagak. Tapi emang cocoknya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat jadi apa? Jadi pelajaran buat kita nih orang-orang berikutnya. Ada seorang istri yang begitu salehah diuji dengan suami yang begitu sombong, angkuh, tengil sampai ngaku Tuhan. Betul ya? Nah, maka mudah-mudahan kita Pak, alhamdulillah, syukurin aja udah ya. Ya, betul ya? Syukurin. Bukan cerewet tapi perhatian. Betul, Bu? Betul. Tuh. Bang. Kita ulangi cara kita buat bahagia tadi. 1. Dua. 3. Sebagian lupa, sebagian kurang ingat. Lupa semua. 1. Banyak mengucap salam. 2. Saling bertukar hadiah. 3. Belajar membuat hawa nafsu. 3 saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya, dan ketika kita sudah mendapatkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan berkah di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah menitipkan berkah buat kita semuanya. Berkah umur kita diberikan usia panjang, ibadah, berkah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berkah anak cucu mendidik kita anak-anak yang soleh dan soleha, berkah usaha dan rezeki kita diberikan rezeki yang halal dan barokah yang mudah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya untuk kegiatan esok ya, kita akan ziarah ke Armina ya, ke Arafah, Mina dan sekitarnya. Kemudian untuk bapak-bapak dianjurkan untuk membawa kain ihram karena kita akan melaksanakan manasik umroh yang kedua. Ibu kan nggak ribet ya, nih pakai baju begini juga boleh. Kita makan kagak, betul ya? Sama larangannya Pak, ketika kita sudah memakai ihram dan berniat, nanti kita akan ambil berikutnya di Masjid Ji'ronah gitu ya. Semua larangan yang kemarin kita lakukan itu berlaku kembali sampai ke halul. Dan karena kita udah melaksanakan kemarin umroh yang pertama, berarti umroh yang kedua ini bisa kita badalkan kepada orang-orang terdekat yang kita cintai, yang barangkali satu beliau sudah meninggal dunia, atau yang kedua beliau sudah rentak sehingga tidak mungkin beliau melaksanakan manasik umroh sendiri. Gitu ya. Tinggal nanti ibu bapak mau ngebadalin siapa nih, begitu ditentukan saja sudah. Nanti kita baca niatnya ketika sudah naik bus dari Masjid Ji'ronah menggunakan kain ihramnya. Paham apa ibu? Paham? Buat bapak-bapak jangan lupa bawa apa? Kain ihram. Buat ibu-ibu jangan lupa bawa apa? Waduh itu ya. Buat belanja betul. Belanja nggak pernah lewat. Monggo. Kalau emang itu buat bahagia, silakan.
Jadi itu untuk kegiatan besok, dan untuk kegiatan nanti malam insya Allah kita akan melaksanakan qiyamul lail berjamaah. Nanti kita akan coba naik ke rooftopnya Bu Pak ya. Kita masuknya lewat pintu 91. Agak kalau kita dari sini kan lurus WC 3 tuh. Agak ke minggir dikit. Nanti ada tulisan 91. Ya, nah di situ. Atau bareng-bareng aja dah dari sininya. Gitu ya. Iya, nanti di rooftop mudah-mudahan dibuka. Ya mudah-mudahan saya tadi tanya ya Pak Haji ya. Betul Pak Haji ya. Dari tanya, katanya sih dibuka jam 3. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa di sana. Kalaupun tidak di bawah nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha sholat qiyamul lail berjamaah. Bisa. Ya. Gitu ya. Itu untuk kegiatan esok harinya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan mudah kita semuanya dan diberikan kesehatan jasmani rohani. Pesan buat Bapak Ibu semuanya, kalau emang bisa berkesempatan minum air zam-zam, perbanyak minum air zam-zam. Doa apa aja Bu? Minta badan kita sehat di sini. Kalau kita barangkali anak kita lagi-lagi ngapal Quran, mudah-mudahan biar. Jadi doanya random boleh. Ya, Rasulullah tidak memberikan arahan doa khusus. Betul ya, memang ada tuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, betul ya, wa rizqan wasi'a, halalan thayyiban, betul ya, wa shifaan min kulli da, betul ya. Tapi hadisnya dhaif sebetulnya. Jadi kita boleh minta apa aja, terserah, bebas. Betul ya. Ada saudara kita yang sedang sakit, doain tuh lewat air zam-zam. Dan air zam-zam itu boleh diminum sambil berdiri. Kalau memang situasinya tidak bisa memungkinkan untuk jongkok, silahkan berdiri. Karena Rasul pun pernah kedapatan oleh Imam Ali minum air zam-zam cuman zam-zam Bu. Air zam-zam duduk. Paham ya? Jangan dipukul rata ntar berdiri semua. Cuman zam-zam. Kalau bisa ada biatnya ketika minum zam-zam menghadap itu adab. Tapi kalaupun tidak masalah karena bukan hal yang wajib. Jadi kalau kata Rasulullah ma'u zam-zamin liman syuribalah. Air zam-zam itu tergantung siapa yang minum. Kita butuh apa aja, monggo doa di situ. Baru paham ya? Maka perbanyak ketika kita di sini minum jarang minum air zam-zam, maka perbanyak minum air zam-zam. Saya juga sama Bu. Golongan-golongan ini termasuk ya, pengumpul jam-jam. Jadi silakan. Baik, mungkin demikian. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat grup atau lewat Japri gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Monggo ada yang mau berangkat ke masjid dan siap-siap untuk berangkat ke masjid. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.